Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nik Oktaviani akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Pengaruh Model PBL dengan videogram terhadap kompetensi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3 Tambusai berdasarkan motivasi belajar. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Moralita Chatri MP. Baiklah, judul ini dilatar belakangi oleh pembelajaran kurikulum 2013 menerapkan pendekatan ilmiah pada semua mata pelajaran, di mana Kemendikbud menyatakan bahwa K13 bertujuan untuk mendorong peserta didik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengobservasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang mereka ketahui dalam menerima materi pembelajaran. Pembelajaran IPA ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting untuk dipelajari mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Ini dibutuhkan kemampuan peserta didik yang menunjang proses pembelajarannya, yaitu dengan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan ini menurut Shimamura merupakan kemampuan yang ditunjukkan sejak mengenali masalah, menemukan alternatif, ditunjukkan sejak menemukan alternatif solusi masalah, memilih salah satu alternatif sebagai solusi, dan mengevaluasi jawaban yang diperoleh. Model pembelajaran ini mendukung terbentuknya kemampuan memecahkan masalah. Itu model yang mendukung yaitu model PBL, di mana Abidin 2014 menyatakan bahwa model PBL ini dikembangkan untuk membantu guru dalam kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah pada peserta didik. Model ini juga memfasilitasi berperan aktifnya, kemudian aktivitas berpikirnya pada masalah kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi yang diketahui bahwa pembelajaran ini masih berpusat pada guru, kemudian pemanfaatan atau konsep yang diketahui murid atau peserta didik masih rendah. Kemudian belum timbulnya sikap ilmiah pada peserta didik, dan peserta didik masih bergantung pada guru, dan juga peserta didik masih menjadikan guru sebagai informasi utama. Kemudian timbullah rasa bosan dan tidak termotivasinya peserta didik dalam pembelajaran, dan juga guru masih belum memperhatikan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran yang akan dimulai, walaupun pembelajaran sudah dilakukan dengan PBL. Kenyataannya di dalam penerapan PBL ini, kompetensi belajar biologi ini masih belum maksimal. Ini dibuktikan pada ranah sikap dan ranah keterampilan yang masih rendah, dan juga peserta didik masih pasif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil belajar pada ranah pengetahuan untuk mata pelajaran IPA biologi ini masih belum maksimal. Kemudian salah satu cara yang dapat dilakukan agar PBL dapat meningkatkan kompetensi belajar yaitu dengan mengaitkan antara konsep dan teori dalam memecahkan masalah. Salah satu yang dapat mengorganisasikan proses pemecahan masalahnya itu dengan menggunakan videogram. Pemanfaatan dari videogram ini yaitu dalam PBL karena kedua komponen ini saling mendukung. Pemecahan masalah dapat lebih terarah dengan adanya videogram karena memiliki tujuan sama dari suatu masalah sehingga dapat dipecahkan. Selain faktor dari model pembelajaran ini, motivasi belajar dari peserta didik itu sendiri juga mempengaruhi peningkatan kompetensi belajar. Hal ini karena motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi peserta didik. Di mana dorongan motivasi dalam belajar ini salah satu yang perlu dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah. Pernyataan ini sesuai dengan Jaris Wandana 2012, dengan motivasi belajar dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama itu peserta didik kurang memiliki rasa ingin tahu dan menganggap permasalahan yang diberikan guru sulit dipecahkan. Kompetensi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik masih rendah.
peserta didik kurang mampu mengaitkan hasil praktikum dengan konsep dan teori dalam memecahkan masalah. Kemudian guru masih belum memperhatikan motivasi belajar peserta didik sebelum pelajaran dimulai. Kemudian belum diterapkannya model PBL menggunakan videogram yang mengaitkan antara konsep dan teori. Kemudian batasan masalah di mana di sini guru masih belum memperhatikan motivasi belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian belum diterapkannya model PBL menggunakan videogram yang bisa mengaitkan konsep dan teori. Kemudian rumusan masalahnya itu pertama bagaimana pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3 Tambusai pada ranah pengetahuan berdasarkan motivasi belajar tinggi. Kemudian bagaimana pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi belajar peserta didik kelas 8 SMPN 3 Tambusai ranah pengetahuan berdasarkan motivasi belajar rendah. Bagaimana kemudian ketiga bagaimana pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi sikap peserta didik. Yang keempat bagaimana pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi keterampilan peserta didik. Dan yang kelima bagaimana interaksi antara model PBL dengan videogram dan motivasi belajar terhadap kompetensi belajar IPA biologi peserta didik. Kemudian tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi belajar IPA, biologi, ranah pengetahuan peserta didik berdasarkan motivasi belajar tinggi dan berdasarkan motivasi belajar rendah. Yang ketiga itu mengetahui pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi sikap peserta didik. Dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh model PBL dengan videogram terhadap kompetensi keterampilan peserta didik. Dan yang kelima untuk mengetahui interaksi yang terdapat antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kompetensi belajar IPA biologi peserta didik. Kemudian manfaat dari penelitian itu ada bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi peneliti, dan bagi peneliti lain. Kemudian landasan teori itu hakikat pembelajaran IPA, model PBL, videogram dan model PBL, motivasi belajar dan kompetensi belajar. Kemudian penelitian relevan ini ada Purtandi tahun 2005, ada Puspa 2016, Nura 2016, dan Yusuf 2016. Kemudian kerangka konseptual, di mana pembelajaran biologi pada SMPN 3 Tambusai ini belum menerapkan model PBL menggunakan videogram, serta guru masih belum memperhatikan motivasi belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, sehingga berdampak pada masih rendahnya kompetensi belajar peserta didik. Kemudian perlakuan kelas eksperimen itu model PBL dengan videogram. Untuk kelas kontrol itu model PBL, di mana dilihat perlakuannya itu motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah, dilihat dengan kompetensi pengetahuan peserta didik, kemudian kompetensi sikap dan keterampilan peserta didik. Kemudian hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama model PBL dengan videogram berpengaruh positif terhadap kompetensi belajar IPA biologi ranah pengetahuan peserta didik berdasarkan motivasi belajar tinggi. Kemudian model PBL dengan videogram berpengaruh positif terhadap kompetensi belajar IPA biologi ranah pengetahuan peserta didik berdasarkan motivasi belajar rendah. Kemudian model PBL dengan videogram berpengaruh positif terhadap kompetensi sikap peserta didik. Kemudian yang keempat, model PBL dengan videogram berpengaruh positif terhadap kompetensi keterampilan peserta didik. Yang kelima, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kompetensi belajar IPA biologi peserta didik. Kemudian desain penelitian itu, penelitian ini dengan merupakan eksperimen dengan rancangan faktoran desain 2x2, di mana untuk kelas eksperimen itu model PBL dengan videogram dan kelas kontrol diberi perlakuan menggunakan model PBL. Pada kedua kelas sama-sama ditinjau motivasi belajar dan dilakukan post test yang sama. Kemudian waktu dan tempatnya yaitu di SMPN 3 Tambusai pada semester 2 pada tahun ajaran 2019-2020. Kemudian populasi dan sampelnya, populasi itu semua peserta didik kelas 8 SMPN 3 Tambusai yang terdaftar pada tahun ajaran 2019-2020 yang berjumlah 104 orang peserta didik yang terdistribusi ke dalam 4 kelas. Kemudian sampling itu teknik purpose sampling, di mana pengambilan sampel dengan cara pertimbangan kebutuhan bahwa jumlah peserta didik yang sama dan nilai rata-rata peserta didik hampir sama.
Kemudian definisi operasional itu model pembelajaran PBL, V-diagram, motivasi belajar, dan kompetensi belajar. Kemudian variabel penelitian itu ada 3, yaitu variabel bebas, moderator, dan terikat. Yang bebasnya, pembelajaran biologi dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Variabel moderatornya motivasi belajar peserta didik, dan variabel terikatnya kompetensi biologi peserta didik di kelas 8. Kemudian instrumennya untuk motivasi belajar itu menggunakan angket di mana akan divalidasi yang telah divalidasi oleh dosen ahli dan valid secara empiris. Kemudian untuk pengetahuannya itu ada validitas tes, tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, dan reliabilitas tes. Kemudian untuk sikap dan keterampilan itu menggunakan rubrik lembar penilaian berdasarkan rubrik penilaian aspek sikap dan aspek keterampilan. Kemudian teknik pengumpulan data itu pemberian tes, di mana pemberian tes ini untuk ranah pengetahuan itu setiap satu kompetensi dasar selesai. Kemudian untuk non tesnya itu berupa lembar pengamatan yang diisi oleh observer untuk kompetensi sikap dan keterampilan. Kemudian teknik analisis data yaitu ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis, di mana untuk hipotesis kompetensi pengetahuan dan interaksi dalam peneliti ini peneliti menggunakan uji ANOVA 2 arah. Dan untuk pengujian hipotesis ranah sikap dan keterampilan dalam penelitian ini menggunakan uji T. Akibat 4 hasil penelitian dan pembahasan data kompetensi belajar ranah pengetahuan peserta di kelas sampel, di mana rata-rata kelas eksperimen itu bernilai 80,15, kontrol itu 76,12, di mana uji normalitasnya signifikan dan terdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya itu variansinya homogen, dan uji hipotesisnya hipotesis diterima, di mana hasil uji normalitas dan homogenitas kedua kelas sampel yaitu signifikan besar dari 0,05, di mana hipotesis 1 dan 2 diterima. Kemudian data hasil uji ANOVA 2 arah pada kompetensi pengetahuan dan motivasi belajar peserta didik kelas sampel, di mana pada model pembelajaran itu signifikan, motivasi belajarnya signifikan, dan antara model dan motivasi belajar itu tidak ada interaksi, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kompetensi pengetahuan peserta didik di kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Yang kemudian kedua itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kompetensi pengetahuan kelompok peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dan kelompok peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah. Kemudian tidak terdapat interaksi model pembelajaran dengan motivasi belajar dalam meningkatkan nilai kompetensi pengetahuan peserta didik, di mana pada kurva interaksi antara kelas dan motivasi belajar, di mana sampel yang menunjukkan ini tidak adanya interaksi karena garis potong tidak bersinggungan. Kemudian data hasil uji lanjut Bonferroni kelompok motivasi belajar peserta didik pada kelas sampel, di mana berdasarkan uji lanjut Bonferroni pada tabel 12 itu diketahui bahwa ada perbedaan yang nyata secara signifikan antara kelompok motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat pada tanda bintang di kolom tabel, di mana uji lanjut tersebut mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kompetensi pengetahuan yang signifikan antara peserta didik motivasi belajar tinggi yang menerapkan model PBL dengan V-diagram dengan peserta didik motivasi belajar tinggi yang menerapkan model PBL. Kemudian kompetensi ranah sikap, di mana pada tabel terlihat uji normalitasnya terdistribusi normal, dan uji homogenitasnya varian homogen, dan uji hipotesisnya itu hipotesis diterima, di mana hasil yang didapat bahwa sebesar 0,03 yang berarti nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga diterima. Kemudian data kompetensi belajar ranah keterampilan pada kelas sampel itu hasil uji normalitas dan homogenitas pada kedua kelas sampel itu signifikan, yang berarti data terdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yang hasil didapat bahwa signifikannya itu 0,02 yang berarti nilai signifikannya kecil dari 0,05, yang hipotesis keempatnya diterima. Kemudian pembahasan.
pada ranah pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kompetensi ranah pengetahuan didapat bahwa hasil belajar peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi mendapatkan nilai pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang memiliki motivasi rendah. Ini sejalan dengan Al-Hadi pada 2017 yang mengemukakan bahwa peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi menunjukkan hasil belajar yang baik pula. Kemudian Sujana juga menyatakan bahwa peserta didik yang berhasil dalam proses pembelajaran berarti peserta didik tersebut mempunyai motivasi tinggi dan dapat dilihat dari minat dan perhatiannya dalam pelajaran. Semangat peserta didik dalam menjalankan tugas-tugas belajarnya. Reaksi yang ditunjukkan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan guru. Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Peserta didik harus memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga berdampak pada hasil belajar yang baik. Kemudian pada pembahasan ranah sikap, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa kompetensi ini rata-rata hasil belajar peserta didik pada kompetensi sikap ini kelas eksperimen memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik kelas kontrol. Hal ini membuktikan implementasi model PBL dengan V-diagram merupakan proses belajar yang dapat merangsang dan meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap masalah yang bertujuan agar peserta didik dapat membentuk pengetahuannya sendiri dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ini sejalan dengan Irianto yang menyatakan bahwa belajar akan lebih bermakna jika mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Belajar bermakna pada penelitian ini terjadi penarikan kesimpulan dengan teknik V-diagram. Kemudian kompetensi ranah keterampilan itu berdasarkan hasil analisis observasi kompetensi keterampilan yang memiliki rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Kompetensi ini sangat terlihat pada peserta didik saat melakukan investigasi, di mana keterampilan merumuskan masalah terlihat pada saat peserta didik berdiskusi dalam kelompok merumuskan masalah yang ada di LKPD yang di dalamnya terdapat V-diagram. Ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lord itu 2001, di dalam diskusi kelompok membuat peserta didik lebih sering berbicara, bertanya, dan terlibat langsung dalam pembelajaran yang dibandingkan dengan yang berpusat pada guru. Kemudian sejalan dengan Johnson pada 1989 mengatakan dalam proses diskusi yang terjadi meningkatkan kemampuan menemukan dan mengembangkan strategi kognitif yang lebih tinggi dibanding belajar secara individual. Kemudian kesimpulan pada hasil ini, penerapan model PBL dengan V-diagram berpengaruh positif terhadap kompetensi belajar IPA biologi ranah pengetahuan peserta didik berdasarkan motivasi belajar tinggi. Kemudian penerapan model PBL dengan V-diagram berpengaruh positif terhadap kompetensi belajar IPA biologi ranah pengetahuan peserta didik berdasarkan motivasi belajar rendah. Kemudian penerapan model PBL dengan V-diagram berpengaruh positif terhadap kompetensi sikap peserta didik. Kemudian penerapan model PBL dengan V-diagram berpengaruh positif terhadap kompetensi keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik berdasarkan motivasi belajar. Kemudian implikasinya, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini memberikan masukan kepada guru sebagai praktisi pendidikan bahwa untuk meningkatkan kompetensi belajar IPA perlu menggunakan model PBL dengan V-diagram agar menambah motivasi belajar peserta didik. Kemudian sarannya itu bagi guru diharapkan penerapan model PBL ini dapat memecahkan masalah dan meningkatkan kompetensi belajar peserta didik lebih baik lagi. Kemudian untuk peneliti berikutnya dapat memvariasikan model PBL ini dengan itulah tadi presentasi seminar hasil saya. Kurang dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.